Sudah. Ya, sudah terekam, Pak. Sudah terekam, Pak. Silakan. Silakan Pak Mesat Mubarak. Ada tidak? Mungkin Pak Mesat Mubarak belum gabung ke Zoom. Bagaimana dengan Ibu Nurul Mutmainnah? Iya, saya ada, Bu. Silakan, Kak. PPT-nya sudah muncul. Layar. Belum muncul. Belum muncul, Kak. Yang lain yang bisa kendala jaringan. Yang lain. Salam, Pak. Baik, langsung saya mulai saja. Mungkin ada kendala untuk share PowerPoint-nya. Diawali dengan latar belakang pada materi kami, yaitu desain pengembangan produk pembelajaran ini adalah proses yang, oke, sudah muncul ini PowerPoint-nya. Alangkah lebih baik kalau sambil dilihat PowerPoint-nya, sambil saya jelaskan juga. Bagaimana Pak Junaidi? Sudah bisa? Makalah. Jangan nih makalah kita share. Yang PPT, Pak PPT. Kadang itu ya, tidak pada saat kita mau share screen tidak muncul gitu file yang mau dipresentasikan. Kayaknya perlu kita belajar lebih ini. Oke, alhamdulillah sudah ada. Tenang, Ibu. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali karena sangat lambat untuk memulainya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dengan judul desain dan pengembangan media pembelajaran. Oke, langsung ke pengertiannya. Jadi desain ini adalah sebuah istilah yang diambil dari kata desain yang berarti perencanaan. Ada pula yang mengartikan dengan persiapan.
Jadi desain pembelajaran menurut istilah dapat didefinisikan sebagai proses untuk menentukan metode pembelajaran. Metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan dan keterampilan pada diri pembelajar ke arah yang dikehendaki. Jadi itu pengertiannya Bapak Ibu. Lanjut untuk ketujuan, tujuan pembelajaran atau tujuan dari desain pembelajaran ini adalah untuk mencapai solusi terbaik dalam memecahkan masalah dengan memanfaatkan sejumlah informasi. Nah, menurut Mirison, Ross and Kemp, terdapat belum Pak, jangan di share dulu. Terdapat 4 komponen dasar perencanaan desain pembelajaran. Jadi ada 4 Bapak Ibu. Yang pertama, untuk siapa program ini dibuat dan dikembangkan atau karakteristiknya siswa atau peserta ajar. Nah, yang kedua, Anda ingin siswa atau peserta ajar ini mempelajari apa atau kita kenal dengan tujuan. Nah, yang ketiga, isi pembelajaran seperti apa yang paling baik dipelajari. Nah, bisa dikenal dengan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, yang keempat, bagaimanakah cara Anda mengukur hasil pembelajaran ini yang telah dicapai, yang disebut dengan prosedur evaluasi. Oke, boleh digeser. Slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke model-model desain pembelajaran. Jadi, Bapak Ibu, ada berbagai model desain pembelajaran dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Yang pertama, ada model Dick and Carey. Oke. Salah satu model pembelajaran yang menggunakan pendekatan sistem, pendekatan sistem. Jadi, model pembelajaran ini dikemukakan oleh Walter Dick dan Lou Carey di tahun 1985. Yang dikenal dengan model Dick and Carey. Nah, jadi desain ini memandang pembelajaran sebagai sebuah sistem dan menganggap pembelajaran adalah proses sistematis. Nah, yang kedua, model Assure yang berfokus pada perencanaan pembelajaran yang digunakan dalam situasi pembelajaran kelas dunia nyata. Nah, model desain sistem pembelajaran ini terlihat begitu sederhana Bapak Ibu dibandingkan dengan model desain sistem pembelajaran yang lain atau yang kita bahas tadi, Dick and Carey. Jadi biasanya ini diimplementasikan dengan sistem pembelajaran yang lebih kecil daripada yang Dick and Carey tadi. Kalau Dick and Carey tadi itu lebih besar. Nah, selanjutnya ada model Eddy yang merupakan salah satu model desain sistem pembelajaran yang menunjukkan tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana atau mudah dipelajari. Sesuai dengan namanya, model ini terdiri dari 5 fase utama. Yang pertama analisis, yang kedua desain, 3 pengembangan, yang keempat implementasi, dan yang terakhir evaluasi. Oke, untuk model berikutnya ada Smith dan Regan. Nah, jadi Patricia mengusulkan model desain pembelajaran ini sebagai sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang cenderung menerapkan teori pembelajaran kognitif. Nah, jadi hampir setiap langkah dan prosedur dalam model desain ini memiliki sistem pembelajaran yang berfokus pada perancangan strategi pembelajaran. Boleh, slide selanjutnya. Oke, jadi Bapak Ibu, dasar-dasar desain sistem pembelajaran ini memiliki teori yang mendasari di bidangnya. Yang pertama, ada teori sistem teori. Nah, teori sistem teori ini telah digunakan sejak lama dan dapat memberikan kontribusi khusus untuk pengembangan prosedur dan prosedur yang akan dilakukan ketika merancang sistem pembelajaran. Nah, selain itu, teori sistem ini memberikan pandangan yang luas bahwa
pembelajaran merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen yang relevan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, jadi keluaran suatu komponen itu merupakan masukan bagi komponen lainnya. Teori selanjutnya adalah teori komunikasi. Jadi, teori komunikasi ini memberikan kontribusi yang berharga pada prinsip-prinsip yang dapat digunakan untuk membentuk pesan verbal dan visual. Jadi, teori komunikasi ini memberikan model komunikasi yang dapat disesuaikan untuk menjelaskan proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, model komunikasi ini sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana interaksi pesan dan pertukaran informasi terjadi antar individu. Dan yang terakhir ada teori pembelajaran. Nah, untuk teori pembelajaran yang dikenal dengan teori belajar, memberikan kontribusi dalam bentuk penelitian dan resep pada kondisi yang diperlukan untuk mendukung proses pembelajaran secara efektif. Dengan kata lain, teori belajar ini selalu menitik beratkan pada kondisi yang membuat proses belajar seseorang lebih optimal. Nah, jadi teori ini berfungsi sebagai resep Bapak Ibu. Resep yang bersifat normatif yang bukan untuk kualitas proses belajar. Boleh slide selanjutnya. Oke, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pengembangan produk pembelajaran. Jadi untuk pengembangan produk pembelajaran ini kita perlu kenali bahwa ini adalah suatu proses untuk merancang, menciptakan, dan menguji alat atau media gunakan dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pendidikan. Jadi produk pembelajaran ini bisa berupa bahan ajar Bapak Ibu, media pembelajaran, perangkat lunak, atau aplikasi pendidikan berbasis teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Nah, kita masuk ke tujuan pengembangan dari produk pembelajaran. Jadi ada beberapa poin Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dengan cara membuat proses belajar menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa. Dan yang kedua, meningkatkan aksesibilitas. Nah, dengan cara memberikan akses yang lebih luas kepada siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi kita bisa memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Dan yang terakhir, mendukung inovasi dalam pendidikan, yaitu dapat kita lakukan dengan cara mendorong guru dan pendidik untuk berinovasi dalam metode dan media pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya Bapak Ibu. Yang pertama, kita melewati tahap dulu. Tahap pertama yang disebut dengan analisis kebutuhan. Jadi yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik dan konteks pembelajaran. Yang kedua, yaitu menganalisis materi ajar, keterampilan yang perlu diajarkan. Jadi apa yang perlu diajarkan itu dianalisis dulu, serta tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Nah, tahap berikutnya adalah perancangan atau desain. Nah, jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah merancang bentuk produk pembelajaran yang akan dibuat, misalnya modul atau media interaktif dan lain-lain, Bapak Ibu. Dan yang kedua, memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai. Dan yang ketiga adalah mendesain konten, format, dan layout dari produk pembelajaran. Nah, kita sudah masuk ke tahap pengembangan nih sekarang Bapak Ibu. Jadi yang perlu dilakukan untuk tahap pengembangan ini yang pertama adalah memulai pembuatan produk berdasarkan desain yang telah dirumuskan. Yang kedua, menggunakan teknologi atau alat yang sesuai dengan membangun media atau produk pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu mengintegrasikan teori pembelajaran dengan teknologi agar produk lebih interaktif dan efektif. Oke, masuk lagi ke tahap berikutnya Bapak Ibu, yaitu implementasi. Yang perlu dilakukan adalah menguji coba produk pembelajaran di lapangan untuk efektivitas dan itu melibatkan sistem
Bapak Ibu, uji coba. Untuk tahap evaluasi dan revisi, yang pertama yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan umpan balik dari pengguna atau siswa dan gurunya. Nah, terus yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kelemahan atau kekurangan dari produk pembelajaran yang sudah kita uji coba tadi. Terus yang terakhir yaitu melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut sebelum produk ini diimplementasikan secara luas. Jadi perlu memang mengadakan uji coba dulu Bapak Ibu. Oke, boleh di slide selanjutnya. Oke, kita masuk ke jenis-jenis produknya. Produk pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi tentunya banyak variasinya Bapak Ibu. Tergantung pada tujuan dan medium yang digunakan. Nah, jadi adapun jenis produk pembelajaran yang bisa kita gunakan, yang pertama adalah bahan cetak. Seperti yang kita ketahui bersama, pastinya buku teks termasuk, modul, lembar kerja, dan panduan belajar. Yang kedua ada media digital. Nah, seperti aplikasi pembelajaran Bapak Ibu, game edukasi, simulasi interaktif, dan e-book itu termasuk dari media digital. Berikutnya ada video pembelajaran Bapak Ibu. Nah, ini sudah tidak asing ya bagi kita, seperti video tutorial, animasi, atau film dokumenter yang digunakan sebagai alat bantu visual. Dan yang terakhir ada alat evaluasi seperti teks interaktif, kuis online, dan alat penilaian digital lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke teori lagi nih Bapak Ibu. Teori yang mendukung pengembangan produk pembelajaran tadi. Jadi ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori konstruktivisme. Jadi seperti yang kita ketahui ya, teori ini menekankan pentingnya siswa membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar yang aktif dan interaktif. Dan yang kedua ada teori behaviorisme. Fokus pada pengulangan dan penguatan untuk membantu siswa menguasai keterampilan tertentu. Dan yang terakhir ada teori kognitif. Nah, ini mengutamakan proses mental siswa Bapak Ibu seperti memori, pemahaman, dan pemecahan masalah dalam pembelajaran. Boleh Pak, slide selanjutnya. Oke. Sepertinya bukan ini Pak. Kembali lagi. Oke, saya sampaikan saja ya Bapak Ibu. Untuk pengembangan produk pembelajaran ini terdapat tantangan juga Bapak Ibu di dalamnya. Jadi yang pertama ada keterbatasan sumber daya ini yang sudah tidak asing bagi kita ya Bapak Ibu. Tentunya termasuk keterbatasan dana, waktu, dan teknologi ini dapat menghambat proses pengembangan Bapak Ibu. Dan yang kedua, kesulitan dalam evaluasi. Menilai efektivitas produk pembelajaran ini tidak juga Bapak Ibu, bahkan cukup sulit ya. Terutama jika melibatkan banyak variabel seperti kemampuan siswa dan kondisi pembelajaran. Dan yang terakhir ada resistensi terhadap perubahan. Nah, guru atau institusi pendidikan yang kurang terbiasa dengan teknologi atau metode baru mungkin lambat Bapak Ibu dalam mengadopsi produk pembelajaran yang inovatif. Jadi itu termasuk tantangan juga kalau kita tidak terbiasa menerima metode baru atau tidak belajar metode baru. Matikan dulu itu. Matikan dulu mic-nya itu ya. Yang aktif aja. Coba ditelepon dulu itu. Oke, tadi iklan Bapak Ibu ya, kita lanjut. Anggotanya kelompok 3. Ada 6 orang Pak. Presentasi semua ya. Iya, tapi maaf Pak, 2 orang itu tidak masuk Bapak, jadi giliran saya ini yang terakhir nih. Oke, lanjut. Jadi
peluang dalam pengembangan produk pembelajaran. Nah, ada banyak peluangnya Bapak Ibu. Selain tantangan, ada juga peluangnya. Yang pertama, Bapak Ibu, adalah kemajuan teknologi. Ini adalah penggunaan teknologi seperti realitas virtual dan kecerdasan buatan, membuka peluang besar untuk menciptakan produk pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Dan yang kedua, permintaan terhadap pembelajaran jarak jauh. Nah, adalah kebutuhan akan pembelajaran daring semakin meningkat seperti yang kita lakukan sekarang ini Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari mana saja dan di mana saja. Nah, sehingga peluang untuk mengembangkan produk pembelajaran digital ini semakin luas. Dan yang terakhir, penggunaan data untuk personalisasi adalah analisis data dalam pendidikan atau learning analytics. Nah, dapat digunakan untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan individu siswa. Nah, hal ini sangat dibutuhkan ya Bapak Ibu untuk menunjang motivasi belajar peserta didik. Oke, baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Kak atas penyampaian materinya. Selanjutnya pemateri yang kedua itu adalah Pak Junaidi, dipersilakan. Ya baik, dan terima kasih kepada pemateri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materinya, yaitu model-model pengembangan pembelajaran. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kita sebagai seorang pendidik harus menginginkan bagaimana supaya tujuan pembelajaran yang kita ingin lakukan tercapai secara efektif. Hal itu harus kita memperhatikan bagaimana model-model pengembangan pembelajaran. Halo, bentar, jangan dulu lanjut. Ya. Ini saya minta begini, ini kan karena kita sudah di pasca sarjana, coba diatur, perbaiki itu cara penyampaian materi. Jadi ketika kita diberikan kesempatan, coba lihat siapa yang hadir di dalam kegiatan kita, siapa yang kalau di dalam siapa yang hadir, kalau di dalam sumsum siapa yang hadir. Itu coba berikan penghargaan lah sedikit kepada dosennya yang walaupun barangkali dalam keadaan mobile seperti ini, dampingi. Berikanlah penghargaan kepada teman-temannya. Itu biasakanlah kita menghargai forum, gitu ya. Ini Anda sekarang sudah S2 ini. Oke, tadi materi pertama juga begitu, langsung saja Suaranya tidak langsung terdengar. saja presentasi. Oke ya. Baik, mohon maaf. Bagaimana kata-kata pendahuluan? Sudah bisa saya lanjut, Pak? Baik, saya ulang kembali. Mohon maaf. Ya, terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan materi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang hadir pada room ini untuk mengikuti mata kuliah desain dan produk pembelajaran. Ya, setelah disampaikan tadi pemateri, maka saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni model-model pengembangan pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita selaku seorang pendidik pasti menginginkan agar tujuan pembelajaran yang kita rancang di dalam kelas itu bisa tercapai secara efektif. Ya, di sini kami dari kelompok 3 mengambil beberapa model-model pengembangan pembelajaran. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa model pengembangan pembelajaran adalah kerangka atau struktur yang harus digunakan untuk merancang dan mengembangkan dan mengevaluasi pada proses pembelajaran. Sebagaimana kita ketahui, saya ulang kembali, tujuan dari model-model itu untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang direncanakan dan dilaksanakan secara efektif, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Adapun model-model pembelajaran yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, yang pertama adalah
model pembelajaran langsung. Iya, bisa kita pahami bahwa model pembelajaran langsung adalah di mana metode yang setiap hari kita lakukan sebagai seorang pendidik, sebagai guru maupun dosen yang berhadapan langsung dengan siswanya dalam kelas dalam memberikan materi. Adapun model yang kedua adalah model pembelajaran kooperatif, di mana pembelajaran ini mungkin juga sering kita laksanakan di dalam kelas atau kita sudah terapkan, di mana kita memberikan kesempatan kepada seorang siswa, kita membagi kelompok untuk bagaimana berdiskusi dengan temannya. Adapun model pembelajaran yang ketiga adalah model pembelajaran berbasis masalah, di mana kita memberikan suatu masalah kepada siswa kita dan kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk bagaimana menyelesaikan atau mencari solusi dalam masalah-masalah tersebut yang kita berikan. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek, di mana siswa bekerja dalam proyek jangka panjang yang melibatkan suatu penelitian atau perencanaan dan penyelesaian tugas tertentu, di mana salah satu model pembelajaran ini sangat bermanfaat bagi siswa atau dapat membantu siswa untuk mempraktikkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang nyata. Selanjutnya, model pembelajaran inquiry. Model ini mendorong siswa untuk bertanya dan menemukan jawaban mereka sendiri melalui eksperimen dan penyelidikan siswa tersebut, di mana seorang pendidik atau guru memberikan masalah atau fenomena sebagai titik awal dan siswa melakukan penyelidikan untuk menemukan solusinya. Selanjutnya, model pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual ini mengaitkan materi dengan pengalaman dan kehidupan nyata siswa, di mana tujuan ini dapat mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran dan menekankan pentingnya relevansi antara pelajaran dan kehidupan sehari-hari. Atau bisa ketika kita dalam kelas mengajar, kita bisa menceritakan pengalaman kita kepada murid-murid kita atau siswa kita. Selanjutnya, model pembelajaran diferensiasi. Model pembelajaran diferensiasi ini berfokus pada penyelesaian metode dan materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, gaya belajar, dan kemampuan masing-masing siswa. Sebagaimana dalam kurikulum Merdeka yang kita ketahui bahwa model diferensiasi inilah yang banyak diaplikasikan dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, model pembelajaran. Dalam model ini, modern flipped. Dalam model ini pembelajaran tradisional dibalik siswa belajar materi di rumah melalui video ataupun materi online, kemudian kegiatan kelas digunakan untuk diskusi, tanya jawab, dan latihan lebih lanjut. Ya, ini memungkinkan siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Adapun di sini kami memaparkan model pembelajaran yang sifatnya bersifat umum atau model pembelajaran secara umum. Di antaranya ada model pembelajaran langsungnya sudah tadi, tetapi ini sifatnya umum. Seperti guru secara langsung menyampaikan materi kepada siswa melalui ceramah atau penjelasan. Adapun model yang kedua yang berbasis masalah. Siswa dapat, seorang pendidik atau seorang guru dapat memberikan masalah kepada siswa dan siswa tersebut belajar untuk menghadapi masalah tersebut atau bagaimana seorang siswa itu memikirkan masalah tersebut sehingga masalah tersebut dapat terselesaikan atau siswa sendiri terlibat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang selanjutnya adalah model pembelajaran kooperatif. Di sini siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil atau biasa kita laksanakan dalam kelas itu seperti memberikan materi kepada siswa untuk didiskusikan.
Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator tadi. Baik, terima kasih Pak Junedi atas materi yang disampaikan. Selanjutnya pemateri selanjutnya yaitu Ibu Khairul Ummah yang akan memaparkan tentang evaluasi media pembelajaran. Dipersilakan. Terima kasih atas kesampatannya. Mohon maaf sebelumnya apakah suara saya kedengaran? Ya, lanjut, Mohon Kak. maaf apakah suara saya kedengaran? Ya, dengar. Dengaran Bu, lanjut. Langsung saja, baiklah yang kami hormati Bapak Dr. Usman Nur, MPDI selaku dosen pengampu pada mata kuliah desain dan pengembangan desain dan pengembangan mata kuliah. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman yang sempat hadir pada forum diskusi kali ini. Baiklah, saya akan melanjutkan sambungan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang evaluasi media pembelajaran. Pengertian evaluasi pembelajaran. Evaluasi media pembelajaran yang kita ketahui bahwa evaluasi media pembelajaran adalah suatu proses penilaian untuk menentukan efektivitas dan keefisiensinya dan kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar. Bentar dulu sebelum dilanjut. Halo, Iya Pak. mana orangnya yang presentasi? Afwan Pak. Kelihatan mukanya. Afwan Pak, lagi mati lampu. Enggak. Oh, maksudnya kalau mati lampu Iya di Pak. dalam ruang? Iya Pak. Tidak nampak. Tidak nampak orangnya. Oke, dilanjut. Nanti saya Keluar kide teras. Cari posisi yang bagus supaya itu Ibu dia lihat itu. Saya juga bingung tadi siapa sih yang presentasi. Ah, itu terang. Iya. Coba dilanjut. Ya. Mengarap Baiklah, kami lanjut lagi untuk materinya, yaitu tentang evaluasi media pembelajaran. Adapun pengertian dari evaluasi pembelajaran adalah suatu proses penilaian untuk menentukan efektivitas, keefisiensian, dan kesesuaian media pembelajaran yang digunakan dalam suatu proses belajar mengajar. Nah, dapat kita ketahui juga bahwa evaluasi ini mencakup tentang berbagai aspek seperti desain, konten, penggunaan teknologi, serta bagaimana dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih tujuan evaluasi media pembelajaran? Nah, tujuan dari evaluasi media pembelajaran adalah pertama, untuk menilai efektivitas atau mengukur sejauh mana media pembelajaran ini dapat membantu peserta didik dalam mencari tujuan pembelajaran yang sedang guru lakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian tujuan yang kedua adalah meningkatkan kualitas. Bagaimana meningkatkan kualitas proses belajar mengajar kita melalui media pembelajaran adalah dengan melakukan identifikasi bagaimana kelemahan
dan kekuatan media pembelajaran tersebut untuk bisa kemudian diperbaiki lebih lanjut sehingga hasil yang diterima oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar itu dapat diterima dengan baik. Kemudian tujuan yang ketiga adalah menjamin relevansi dengan memastikan bahwa media pembelajaran yang kita gunakan sudah sesuai dengan kebutuhan kurikulum dan kebutuhan peserta didik. Yang keempat adalah optimalisasi penggunaan. Maksudnya yaitu memastikan bahwa media dapat digunakan secara optimal dalam berbagai konteks pembelajaran. Kemudian aspek yang dievaluasi. Dalam proses belajar mengajar, aspek yang harus dievaluasi adalah pertama, desain visual dan interaktivitas, yaitu guru memeriksa apakah desain visual tersebut menarik dan mendukung pembelajaran, serta apakah media memiliki elemen interaktif yang dapat membantu peserta didik dalam memahami pelajaran yang guru sampaikan kepada mereka. Kemudian aspek yang kedua adalah konten dan akurasi. Maksudnya adalah guru menilai kesesuaian antara media pembelajaran yang digunakan terhadap tingkat keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian setelah aspek yang keempat adalah hasil belajar. Hasil belajar dengan aspek yang keempat ini adalah bagaimana kemudian guru bisa mengukur dampak media pembelajaran yang guru berikan kepada peserta didik. Apakah media tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal atau sebaliknya kepada peserta didik. Kemudian metode evaluasi. Pertama adalah observasi, yakni melakukan observasi langsung saat media pembelajaran digunakan untuk melihat bagaimana peserta didik berinteraksi dengan media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, metode yang kedua adalah dengan memberikan kuesioner atau survei dengan mengumpulkan bagaimana kemudian feedback dari peserta didik tersebut kepada kita, terhadap media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, kemudian adalah tes pre atau post test. Guru dengan melakukan tes sebelum dan sesudah penggunaan media untuk mengukur tingkat hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran yang kita berikan kepada mereka. Nah, yang keempat adalah analisis statistik. Dengan menggunakan metode statistik untuk menganalisis data yang diperoleh dari berbagai sumber evaluasi. Kemudian adalah metode evaluasi yang kelima adalah wawancara. Guru melakukan tanya jawab, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik tentang untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam mengenai bagaimana penggunaan media yang telah guru berikan kepada peserta didik. Kemudian fokus group discussion atau FGD dengan mengadakan diskusi kelompok terarah dengan peserta didik untuk mendapatkan umpan balik kolektif mengenai media pembelajaran
yang guru berikan kepada peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang kelima adalah proses evaluasi. Proses evaluasi terdiri dari perencanaan dengan menentukan tujuan dan indikator evaluasi. Kemudian analisis pelaksanaan dengan mengumpulkan data melalui metode yang ditentukan. Selanjutnya adalah melakukan analisis data yang diperoleh untuk menentukan efektivitas media pembelajaran. Dan yang kelima adalah tindak lanjut menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan revisi dan peningkatan media pembelajaran yang ada. Masih ada? Selanjutnya. Slide selanjutnya, Pak. Pak. Ya, selanjutnya, Pak. Dan yang terakhir adalah proses evaluasi. Proses evaluasi ini terdiri dari 5, yaitu perencanaan, tindak lanjut, pelaksanaan, pelaporan, dan analisis. Pertama adalah perencanaan. Dengan menentukan tujuan dan indikator evaluasi, dengan guru memilih metode evaluasi serta menyiapkan instrumen evaluasi. Kedua adalah tindak lanjut pelaksanaan. Dengan guru mengumpulkan data melalui metode yang telah ditentukan seperti observasi, kuesioner, atau pretest. Kemudian analisis. Guru memilih dan menganalisis data yang telah diperoleh sebelumnya melalui observasi, kuesioner, dan tes untuk menentukan efektivitas media pembelajaran yang akan digunakan. Selanjutnya adalah pelaporan, yaitu guru dengan seksama menyusun laporan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk mendapatkan dan mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi untuk perbaikan terhadap media pembelajaran jika ada media pembelajaran yang tidak cocok untuk peserta didik. Kemudian yang kelima adalah tindak lanjut. Guru menggunakan hasil evaluasi untuk melakukan revisi dan meningkatkan media pembelajaran yang ada. Selanjutnya, Pak. Mungkin ini saja ada pemaparan materi dari saya. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian dari beberapa materi tadi tentang desain dan pengembangan media pembelajaran yang dibahas dari pengertian desain pembelajaran sampai dengan proses evaluasi. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Yang ingin bertanya, dipersilahkan Bapak Ibu. Izin moderator. Yang mana dulu? Moderator. Ya, saya persilakan oleh Bapak Andi Farwansyah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur selaku dosen pengampu mata kuliah pada sore hari ini yang berlangsung secara virtual
dan para narasumber yang telah memaparkan materinya, dan yang pastinya rekan-rekan mahasiswa pasca kelas PAI 2 yang senantiasa menyimak materi para narasumber dari awal hingga akhir. Dan juga sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya sebagai penanya pertama. Baik, yang ingin saya tanyakan, sangat menarik dari teori-teori yang kemudian yang telah dipaparkan oleh para narasumber pada sore hari ini dalam studi kasusnya. Namun saya belum menemukan antara aktualisasi dari teori-teori yang kemudian yang telah disampaikan oleh kelima narasumber. Jadi saya membutuhkan bagaimana penerapan kemudian dari teori-teori tersebut jika ya ini kan kita pembahasannya tadi adalah desain dan pengembangan pelajaran. Bagaimana ketika pemateri ya diperhadapkan pada suatu konten ya, bagaimana mendesain dan mengembangkan media pembelajaran pada elemen akhlak, pada konten akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Jadi saya mengangkat suatu elemen kemudian konten karena saya lihat dari teori-teori yang kemudian dipaparkan oleh para narasumber itu teori yang bersifat umum, tidak ada pendekatan secara perspektif dalam khususnya pendidikan agama Islam. Mungkin itu pertanyaan dasar dari saya. Semoga bisa dipahami oleh narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua oleh Bapak Sahrul, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan moderator. Yang ingin saya tanyakan terkait dalam hal ini yaitu pada pengembangan produk pembelajaran. Tadi sudah disampaikan terkait dengan pengembangan produk pembelajaran. Yang ini saya tanyakan yaitu mana yang lebih penting dalam pengembangan produk pembelajaran, konten yang berkualitas atau teknologi yang canggih. Kemudian terkadang banyak yang kita amati bahwa ketika orang sudah melakukan pengembangan produk pembelajaran, terkadang guru hanya berfokus pada produknya tersebut, sehingga dia betul-betul hanya mengandalkan produk pembelajarannya. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah memang sepenuhnya peran guru itu dapat digantikan oleh produk pembelajaran yang telah dibuat? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya penanya ketiga oleh Ibu Mukarramah Mahmud. Persilahkan. Baik, terima kasih. Benar-benar padat tadi materi yang presentator sajikan, mulai dari desain yang banyak sekali itemnya dan model-model pembelajaran yang bejibun. Cuma saya fokus pada model pembelajaran EDI ya, ada kayaknya tadi yang model pembelajaran EDI yang sempat dipaparkan. Di situ kan ada tahapnya, tahap menganalisis. Kadang ya saya jadi bingung mengapa mesti harus melalui analisis jika di dalam RPP yang sudah kita buat, yang sudah kan biasanya kita RPP-nya itu tinggal copy paste saja ya. Kenapa mesti kita
analisis ini model pembelajaran, padahal dalam RPP kan sudah lengkap. Apakah bagaimana memang model analisisnya? Bagaimana bisa tidak diberikan contoh pengaplikasian analisis ini dalam model desain EDI? Ya, sekian, kayaknya itu saja. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Mokara Mahmud. Mungkin saya akan memperjelas lagi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ibu. Dari Bapak Farwansyah itu tentang penerapan dalam pendidikan agama Islam. Bagaimana cara menerapkan teori-teori tersebut dalam pendidikan agama Islam. Ya, seperti itu ya Pak. Terus pertanyaan kedua tentang pengembangan produk pembelajaran. Di sini peran guru, apakah memang peran guru sudah digantikan oleh model-model pembelajaran. Terus yang ketiga tentang model EDI atau tentang contoh pengaplikasikan menganalisis dalam pembelajaran. Itu Ibu. Ada. Mungkin cukup 3 penanya saja dulu. Bagaimana dengan para materi, ada yang sudah siap menjawab, Bapak Ibu? Dari Ibu Nurul Mutmainnah atau Bapak Junaidi? Tabe, mungkin saya tidak menjawab secara berurutan mengenai pertanyaan, tapi yang pertama yang ingin saya jawab pertanyaan dari Bapak Syahrul, di mana pertanyaannya yang saya tangkap bahwa mengenai pengembangan produk, yang manakah lebih penting antara konten yang berkualitas atau teknologi yang canggih, dan apakah sepenuhnya guru itu bisa digantikan oleh produk yang dibuat? Ya baik, mungkin ini pemahaman saya bisa nanti ditanggapi dari Bapak Ibu ketika tidak sesuai dengan pemahamannya. Di mana yang kita pahami bahwa konten-konten itu bukankah asalnya dari teknologi, ya. Jadi kalau menurut saya kedua-duanya sangat penting karena saling keterkaitan antara teknologi dan konten-konten tersebut. Selanjutnya, apakah sepenuhnya guru bisa digantikan oleh produk yang dibuat? Kalau menurut saya, Bapak Ibu, guru tidak bisa digantikan oleh apapun karena produk-produk yang dibuat oleh guru tersebut hanya sebagai ajaran oleh guru supaya tujuan pembelajaran yang diinginkan oleh guru dapat tercapai, dan produk-produk yang dibuat oleh guru tersebut dapat juga membantu siswa memahami yang disampaikan oleh guru. Tabe, mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Junaidi. Saya kembalikan kepada penanya, bagaimana dengan Bapak Syahrul? Pak Syahrul. Ya. Jadi terima kasih atas jawabannya. Tadi sudah disampaikan bahwa konten itu sendiri berasal dari teknologi yang canggih. Tetapi terkadang walaupun teknologi yang canggih, tapi ketika seseorang tidak mampu membuat konten yang baik, sehingga terkadang tujuan pembelajaran itu tidak tercapai. Nah, jadi bagaimana kita meminimalisir daripada hal tersebut?
Tapi terima kasih atas tanggapan yang diberikan oleh Bapak Syahrul. Kembali saya mencoba menjawab. Mohon maaf kalau salah. Kita sebagai guru yang telah membuat desain-desain atau produk-produk pembelajaran seperti konten-konten kita harus kan terlebih dahulu apa sih dampak, apakah mana yang lebih banyak dampaknya ketika desain-desain yang kita buat ini apakah akan berdampak positif bagi siswa atau lebih banyak dampak negatifnya. Jadi kita sebagai guru harus memperhatikan itu dulu sebelum memperlihatkan produk desain pembelajaran saat kita mengajar kepada siswa. Iya, mungkin itu saja. Izin menambahkan moderator. Ya, silahkan Kak. Baik, sebelumnya mohon maaf yang terhormat Bapak Dr. Usman Nur, PDI, dan rekan-rekan yang sempat hadir pada hari ini ikuti perkuliahan. Saya ingin menambahkan terkait pertanyaan dari Bapak Syahrul. Yang sebelumnya, apakah sepenuhnya produk pembelajaran ini bisa menggantikan tugas dari guru? Itu tentunya tidak ya Bapak, tidak ya Bapak Ibu. Karena yang menciptakan produknya adalah guru itu sendiri. Dan yang menjadi fasilitator juga guru itu sendiri. Makanya tetap membutuhkan peran gurunya Bapak. Jadi tidak bisa hanya produknya saja yang diandalkan, tapi harus ada pemerannya di situ, yaitu gurunya itu sendiri. Jadi tidak bisa dibuat pernyataan bahwa sepenuhnya produk pembelajaran ini bisa menggantikan tugas dari guru, tidak bisa. Nah itu tadi tetap jantungnya adalah guru, seperti itu. Dan yang berikutnya terkait bisa diulang tadi apa yang pertanyaan yang sebelumnya Bapak? Yang baru-baru ini konten apa? Konten yang berkualitas atau produk teknologi yang canggih, yang mana yang lebih utama? Tadi itu saya tidak mau menanggapi hal itu Bapak, tapi yang baru-baru ini yang setelah kan jadinya ada 3 pertanyaan nih Pak. Yang baru-baru yang tanggapannya dari jawaban Bapak Junaidi terus Bapak tanggapi lagi. Nah, itu apa tuh? Saya mau coba tambahkan yang di situ tadi. Cuma saya kurang ingat pertanyaannya apa. Bapak Sahrul. Bapak Sahrul. Pak Sahrul. Tadi Ulangi ditanggapi. Ya, pertanyaan yang kedua itu ketika seseorang membuat konten dan ternyata jika sekiranya konten itu tidak mampu mencapai tujuan pembelajaran, maka bagaimana cara kita untuk menindaklanjuti hal tersebut? Nah, oke. Sebelum menindaklanjuti hal tersebut perlu diminimalisir dulu. Oke ya. Jadi caranya adalah kita perlu dulu Bapak mengetahui tujuannya kita mau mengembangkan produk ini apa sih? Nah, seperti tadi untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang paling utama ya. Jadi di sini kita bisa kita berpikir dulu nih, membuat proses belajar ini mudah dipahami dan menarik dengan cara apa? Yaitu menentukan metodenya atau pendekatan yang dipilih. Nah, terus yang kedua ini tadi meningkatkan aksesibilitasi. Jadi kita tidak bisa tidak memberikan akses yang luas, yang lebih luas bahkan kepada siswa untuk mendapatkan materi pembelajaran. Dan yang berikutnya yaitu itu tadi menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi tidak hanya langsung membuat kontennya saja, tapi kita lihat dulu nih porsinya nih untuk memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan itu yang mana yang cocok untuk mendampingi kemampuan individu siswa. Dan yang terakhir itu tadi perlu belajar lagi, perlu berinovasi lagi dalam menentukan metode dan media pembelajaran seperti apa sih yang cocok untuk mewujudkan tujuan dari kita merancang
produk pembelajaran ini. Lalu masuk ke langkah-langkah lagi. Itu tadi yang sempat saya sebutkan. Kita analisis dulu kebutuhannya apa, terus merancang desainnya. Itu tadi termasuk dengan memilih metodenya atau produk seperti apa sih yang cocok dengan kebutuhan siswa saya. Lalu dikembangkan. Nah, setelah itu diimplementasi dan dievaluasi. Jadi ini yang bisa kita lakukan dulu untuk mencegah kekhawatiran Bapak Sahrul tadi. Mungkin itu jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari Ibu Nurul Mutmainnah. Saya kembalikan kepada penanya Bapak Sahrul, bagaimana? Masih ada tanggapan? Ya, alhamdulillah, masalah luar biasa jawaban dari pemateri. Saya ucapkan banyak terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih oleh Bapak Sahrul. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu Nurul Mutmainnah, Bapak Junaidi, dan Ibu Ummah? Tabe, bisa saya menjawab pertanyaan ketiga dan saya akan mencoba. Ya, silakan. Tabe, terima kasih kepada Bapak Dokter yang telah memberikan kami kesempatan dan kepada penanya mengenai mengapa kita harus kembali menganalisis dari model ide tadi, padahal sebelumnya kita sudah membuat RPP. Perlu kita pahami Bapak Ibu bahwa dalam membuat RPP itu kita harus menggunakan model-model tersebut. Pertama adalah mendesain. Karena RPP yang kita buat, mohon maaf, tidak semestinya kita sudah menganggap bahwa apa yang kita buat tersebut sudah benar. Makanya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita dulu mendesain RPP tersebut atau modul ajar yang ingin kita buat. Di mana atau didesain atau di mana di tahap ini kita analisis dulu bagaimana metode pengajaran yang sesuai kepada murid-murid kita, bagaimana mengembangkan materi pembelajaran serta merancang aktivitas pembelajaran yang efektif. Tujuan utama dari tahap ini adalah merancang sebuah program pembelajaran yang dapat tujuan yang telah ditetapkan. Setelah kita analisis, maka dari apa yang kita dapatkan tersebut perlu kita kembangkan. Di mana kita melibatkan pembuatan materi pembelajaran berdasarkan desain yang telah kita buat sebelumnya. Ini bisa mencakup seperti ya itu tadi pembuatan modul, presentasi, bahkan bahan bacaan atau media pembelajaran lainnya. Setelah itu kita implementasikan. Ketika tahap implementasi adalah ketika program pembelajaran yang telah dikembangkan diterapkan dalam lingkungan belajar yang melibatkan pelatihan atau memanage dalam kelas serta dukungan teknis dan administratif yang diperlukan. Di mana tujuan ini adalah bagaimana memastikan bahwa program pembelajaran dapat dijalankan dengan dan efektif. Kalau menurut saya Bapak Ibu, tujuan untuk menganalisis adalah kembali kita menganalisis sebenarnya apa yang telah kita desain dalam RPP kita tersebut atau model ajar. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator atau kembali ke penanya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Bapak Junaidi. Saya kembalikan kepada Ibu Mukarramah Mahmud. Mungkin ada tanggapan Ibu? Silahkan. Ya, cukup dulu. Saya mau tambah. Silahkan. Boleh, moderator? Silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, Ibu, tadi terkait RPP dan model yang EDI ini ya. Kenapa harus dianalisis lagi? Sedangkan di RPP sudah ada analisis.
Ya, begitu ya, Ibu. Jadi, bukankah sebelum membuat RPP itu kita menganalisis memang, Bu? Kita rancangkan tujuannya, model seperti apa yang mau digunakan, metode apa yang tepat untuk dipakai, bahkan bahan ajarnya yang mana yang tepat. Nah, itu menurut saya sudah langkah awal, Bu, dalam menganalisis. Nah, terus Ibu sampaikan tadi kenapa harus model EDI ini. Jadi begini, Bu, RPP dengan model EDI ini suatu hal yang berkaitan tapi berbeda, Bu. Jadi RPP itu sendiri, model EDI itu sendiri. Jadi model ini bisa dimasukkan ke dalam rancangan pembelajarannya Ibu. Jadi bukan suatu hal yang bisa membedakan ini RPP, ini model EDI, bukan. Tapi model EDI-nya ini bisa dimasukkan ke dalam RPP-nya Ibu. Lalu pertanyaan, kenapa sih harus dianalisis lagi? Ya karena memang, Bu, kita membutuhkan kan kita membutuhkan identifikasi terkait pembelajaran. Terkait tujuan pembelajaran dan audiens targetnya tuh seperti apa. Makanya analisis dilakukan di bagian pertama, di bagian awal untuk model seperti ini, model EDI ini. Karena itu tadi, kalau hanya mengandalkan langsung desainnya saja, tiba-tiba langsung mau pakai strategi ini, langsung dikembangkan, itu tidak bisa. Harus memang melalui tahap analisis dulu. Nah, ini untuk mengurangi atau meminimalisir kegagalan dari produk atau implementasi dari model EDI ini, Bu. Nah, mohon maaf kalau jawabannya cepat, tapi saya sudah berusaha. Terima kasih banyak. Mantap, Masya Allah. Saya kembalikan kepada moderator. Tapi mati Mikta. Melatih. Mati. Maaf. Terima kasih Ibu Nurul Mutmainah Karam. Ibu. Saya lebih bisa memberikan menarik benang merah dari kalimatnya Ibu tadi, Ibu yang barusan bersuara, bahwa benar-benar kita tidak boleh membedakan, artinya ini tersendiri ya, tidak berdiri sendiri, maksudnya khusus EDI, khusus desain EDI dan modul ajar yang kita buat. Dan boleh jadi pada modul ajar itu, dan jelas pada modul ajar itu sudah terintegrasi desain EDI yang guru ingin terapkan. Ya, oke. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mukarramah Mahmud. Selanjutnya pertanyaan yang pertama dari Bapak Farwansyah mungkin dijawab oleh Ibu Ummah atau Ibu Khairul Ummah. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih untuk moderator untuk memberikan kepada saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Farwansyah. Di mana pertanyaannya tadi adalah bagaimana cara menerapkan teori desain dalam pembelajaran PAI. Apa sudah betul pertanyaannya, Pak? Maaf, moderator. Iya, Pak. Minta maaf. Iya, tapi Pak, suara tak kecil sekali. Ya, halo. Bapak Farwan. Iya. Ya. Ya. Sedikit Masih dekati di Mikta di sini karena tidak kedengaran Pak Tabe. Iya, udah kedengaran suara tak Bapak? ya, sudah jelas? Iya, Sudah jelas. Jelas ya? Iya. Ya. Sedikit jelaskan yang kami sampaikan ya. Izin juga Pak Dokter menyampaikan ulang. Kan tadi kebanyakan teori-teori yang kemudian dimunculkan oleh para narasumber.
Yang saya ingin mintakan ini adalah mata kuliah desain dan pengembangan media pembelajaran pendidikan agama Islam. Mengapa kemudian para narasumber ini tidak lebih melakukan pendekatan secara khusus sesuai dengan pendidikan agama Islam? Kalau pandangan kami ini terlalu umum, sehingga saya mengangkat suatu pertanyaan, bagaimana narasumber ya mendesain mengembangkan produk pembelajaran diperhadapkan pada konten, pada elemen akhlak, pada konten akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Nah, mengapa kemudian saya cantumkan pertanyaan seperti ini? Agar karena kita di sini semua di Pasca itu tidak semua langsung dari S1-nya itu pendidikan. Ada yang dari di luar dari pendidikan, agar rekan-rekan juga paham, oh seperti inilah ketika para narasumber nantinya menjawab. Jadi itu tadi narasumber mendesain dan mengembangkan mendesain dan mengembangkan produk pembelajaran ketika diperhadapkan pada elemen khususnya konten akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Sudah jelas ya? Jelas, Sudah? Bapak. Jelas ya? Baik. Terima kasih, Pak. Ibu Khairul Umam mungkin bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, mungkin nanti jika ada kesalahan dalam menjawab, mungkin bisa diperbaiki, Pak. Baiklah, mengapa, bagaimana kemudian narasumber memberikan penjelasan secara umum, ya karena mungkin Pertanyaannya tadi, Tidak ada suara nih. Oke, bagaimana Ibu? Mungkin ada tambahan dari narasumber yang lain. bisa disebut lagi pertanyaannya, Iya, Pak. duhai moderator. Pertanyaannya dari Bapak Farwalensyah itu tentang penerapan teori-teori yang disampaikan tadi dari narasumber, penerapan dalam pendidikan agama Islam, terutama tentang akhlak, lebih fokus ke akhlak. Mungkin seperti itu, Ibu. Oh ya. Ya, baik. Saya akan menjawab sekiranya nanti ada jawaban yang kurang berkenan di hatinya Bapak, tolong diluruskan. Baik, mengapa narasumber tadi memberikan penjelasan secara umum? Ya, karena banyak hal yang mungkin berkaitan dengan desain dan konten yang kemudian menjadi unsur dalam penerapan akhlak untuk pengembangan, untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa khususnya pada prodi pendidikan agama Islam. Bagaimana Ibu Khairul Umam, masih ada tambahan?
Ayo kita diskusi-diskusi deh. Bagaimana masih ada tambahan Ibu? Sedikit bisa sedikit Ya, menambahkan. silakan Ibu. Ini terkait tentang teori apa ya? Penerapan teori kepada Allah ya. Allah ya, jadi penerapan teori terhadap materi pendidikan agama Islam, khususnya akhlak kepada Allah. Jadi menurut saya teori yang bisa diterapkan di situ yang pertama, sebagaimana yang pernah kita presentasikan di beberapa mata kuliah kemarin, yaitu teori kognitif, di mana pada teori ini fokus pada proses berpikir, di mana guru dapat merancang kegiatan pembelajaran yang merangsang siswa untuk berpikir tentang nilai-nilai agama. Selanjutnya ada juga teori behavioristik ya, kalau ya teori yang yaitu di mana di situ pada saat kita bisa menerapkan pada siswa bagaimana mereka bisa mengulang misalnya materi yang kita berikan, misalnya terkait tentang akhlak kepada Allah, bahwa contohnya seperti ini. Berarti pada saat itu kita bisa mendesain model pembelajaran atau teori agar siswa itu bisa mengulang atau mengucapkan secara lisan atau menyusun mungkin kartu yang sudah kita buat, itu dalam bentuk pengalaman belajarnya ya. Itu terkait tentang teori yang kedua tadi itu. Artinya pada saat itu kita sebagai guru yang telah mendesain baik berupa kartu pembelajaran terkait tentang akhlak, misalnya bagaimana contoh akhlak kepada Allah. Nah, kan ada juga kan akhlak kepada yang lain. Jadi kita bisa mempersilahkan kepada siswa bagaimana menyusun kartu-kartu tersebut. Itu masuk dalam teori behavioristik ya. Selanjutnya ada juga teori konstruktivisme, di mana peran siswa di sini membangun pengetahuannya sendiri. Guru bisa menciptakan lingkungan belajar dengan cara boleh jadi kita bisa mengarahkan anak-anak keluar dari kelas, menyaksikan bagaimana kegiatan ibadah yang dilakukan mungkin di ruang sholat, bagaimana akhlak, bagaimana bukan hanya saja bukan kegiatan ibadah saja ya. Jadi akhlak kepada Allah itu tidak hanya dalam bentuk ibadah ya. Jadi pada saat itu kita bisa menciptakan lingkungan belajar, menciptakan lingkungan belajar kepada mereka. Kayaknya itu saja. Jadi ada kurang lebih 3 teori lah bisa diterapkan dalam pembelajaran itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Ibu Mukarramah Mahfud. Saya kembalikan kepada Bapak Farwansyah. Mungkin bagaimana, Pak? Ya. Baik. Terus saya. Bagaimana moderator, jelas suara saya? Ya, jelas, Pak. Lanjutkan. Pak Dokter menanggapi atas jawaban di luar dari narasumber yang ada. Kan tadi pemateri telah memaparkan desain dan pengembangan pembelajaran. Kemudian melakukan pembahasan model-model pembelajaran dalam produk pembelajaran itu sendiri, dan narasumber terakhir adalah evaluasi media pembelajaran. Coba bagaimana pemateri kemudian mensinkronisasikan ketiga konten yang menjadi studi kasusnya ini kepada elemen akhlak. Kan sudah kita paparkan ini desain, ini produk, kemudian bagaimana itu mendesain dan memproduksikan produk pembelajaran ketika diperhadapkan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Oke lah, tadi Ibu Mukarramah Mahbub telah menjelaskan secara desainnya, tetapi itu beberapa teori kemudian disampaikan. Tetapi bagaimana ketika
teori-teori ini dia lebih kedekatannya ke pendekatan mana, model ke mana. Kan tadi sudah dijelaskan ada model EDI, model ini, model berbasis masalah dan segala macam. Kenapa tidak mengambil salah satu contoh dibandingkan dari banyaknya teori-teori yang dipaparkan seperti itu, Ibu moderator. Terima kasih. Coba disinkronisasikan dulu. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Bapak Andi Farwansyah. Mungkin para narasumber ingin menambahkan atau bagaimana, Bapak Ibu? Sabe, Ibu moderator. Iya, Pak. Ya, bukan untuk menambahkan, tetapi memperjelas jawaban kembali. Oh iya, mungkin dari Bapak Ibu narasumber ada yang ingin memperjelas jawaban. Bagaimana, Bapak Ibu? Ada yang ingin memperjelas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin moderator. Oke, Silakan, Ibu. Ini jadi Bapak Pak Andi Farwansyah yang terhormat. Ini Bapak minta langkah spesifiknya, contoh dalam model EDI itu bagaimana nih kalau mau menerapkan apa tadi itu tentang akhlak itu ya, gitu kah Pak? Baik, narasumber. Kan tadi ada beberapa model pembelajaran. Saya sudah mengangkat kontennya ketika dipermasalahkan konten akhlak. Anggaplah tujuannya menjadi TP-nya adalah bagaimana peserta didik ya mampu memahami pengertian akhlak kepada Allah dengan berdoa dan bertawakal kepadanya. Ini kan ya kita melihat dari model pembelajaran tidak langsung menetapkan suatu ada melihat dari kebutuhan peserta didik dan coba sinkronisasikan model apa yang cocok bagaimana. Maaf, suara Bapak Andi Farwansyah. Ya, kenapa dengan suara saya? Hilang lagi. Iya. Oh. Coba kita angkat beberapa model-model pembelajaran yang telah kita paparkan tadi dan konten yang saya angkat. Dipahami bisa ya? Saya tambahkan sedikit, Pak. Silakan. Atau mungkin tambahannya, Pak, enggak tahu ini jelas atau bagaimana. Tadi Bapak Farwansyah minta model apa yang cocok dengan tentang Bapak maksud dalam pelajaran agama Islam. Kalau menurut saya, Pak, yang cocok itu tentang model pembelajaran secara langsung, di mana mungkin kita juga lihat atau nyata bahwa rata-rata guru-guru PAI atau guru-guru pendidikan agama Islam itu model yang selalu ia gunakan dalam pembelajaran itu adalah model pembelajaran secara langsung atau langsung, di mana dalamnya ini guru menyampaikan materi menggunakan metode ceramah, penjelasan, atau demonstrasi. Mungkin sekian, Pak, tambahan dari saya. Mungkin ada tambahan atau lebih jelasnya dari Bapak Ibu narasumber atau Bapak Ibu yang ada di forum. Terima kasih. Belum puas di Pak Andi kayaknya ini. Tunggu Bapak yang menjawab, mengkomplitkan. Menunggu jawaban dari Bapak Dokter. Sampai jam berapa kita itu? Jam mana nih Pak? Jam 5:14. Bagaimana Bapak Farwansyah? Jam 5:14 Pak Dokter. Silakan ini sama Ibu Muka sama ini sama moderator. Sedikit mungkin moderator.
Silakan Pak. Aduh, saya tunggu dari moderator nih, jangan sampai dianggap tidak sopan. Ya, silakan. Tadi sempat keluar tadi. Oh ya, oke. Mungkin Iya. sedikit ya, karena waktu juga ini. Saya kira sedikit dari saya. Sebelumnya terima kasih pada moderator yang sudah mempersilahkan, kepada Pak Dokter pengampu mata kuliah pada sore ini, rekan-rekan sekalian semuanya. Eh, yang, yang saya tangkap dari pertanyaan atau perjelas jawaban dari Pak Andi Farwansyah terkait model yang bagaimana mengintegrasikan model-model pembelajaran yang cocok terkait konten atau tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan untuk meningkatkan pemahaman atau akhlak kepada Tuhan yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tujuan pembelajarannya menyangkut akhlak kepada Tuhan yang Maha Esa. Untuk meningkatkan pemahaman serta akhlak siswa kepada Tuhan yang Maha Esa, saya kira ini banyak ya yang kita ketahui tentang model-model pembelajaran yang cocok atau yang relevan. Model yang tidak hanya menekankan pada aspek kognitif seperti tadi sudah dijelaskan atau disampaikan kepada Ibu Mukarramat tentang teori apa kalau yang kognitif Pior. iya pengetahuan, tapi juga pada aspek efektif sikap psikomotoriknya. Model pembelajaran ini saya rasa saya ambil langsung contoh misalkan model pembelajaran yang berbasis nilai. Situ kayaknya tidak asing lagi untuk kita, di mana kita merancang untuk mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual. Misalkan penerapannya pada saat guru melakukan memasukkan nilai ketuhanan atau etika dalam berdiskusi, misalkan di dalam modelnya atau pembelajarannya itu ada diskusi, kita memasukkan di situ nilai-nilai etika, aturan-aturan dan berdiskusi, menghargai sesama, itu kan bagian dari akhlak. Nah, kedua, refleksi dan kegiatan pembelajaran. Misalnya dengan mengaitkan konten ilmiah atau sosial dengan ajaran agama, ya hikmah dan pesan moral dari kitab suci. Kita melakukan refleksi juga. Nah, itu pentingnya refleksi. Banyak ya, selain itu ada juga misalkan model pembelajaran berbasis spiritual atau juga namanya teladan. Kita sebagai guru terkait akhlak ini itu juga penting karena kita itu sebagai panutan, apa yang kita tunjukkan, apa yang kita lakukan atau sikap itu sangat ditangkap oleh peserta. Jangan sampai kita kena tegur atau terlintas di pikiran itu anak. Kita mau melakukan perilaku atau akhlak atau budi pekerti begini, tapi ada teladan kita atau tutor, guru, fasilitator kita menunjukkan akhlak-akhlak atau karakter etika yang bertentangan. Nah, itu juga. Jadi penting untuk teladan, kita sebagai teladan atau contoh, itu seorang guru kita begitu. Saya rasa mungkin itu dari saya sedikit tambahan. Lebih dan mohon dimaafkan. Terima kasih moderator, saya kembalikan. Baik, terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh Bapak Nasaluddin. Saya kembalikan kepada penanya, Bapak Farwansyah. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Nasaluddin yang telah memberikan jawaban. Ya, memang agak sedikit mendekati ya. Kita berbicara masalah desain dan produk pembelajaran ini ya, dan mengembangkan produk pembelajaran. Artinya tidak terlepas dari pendekatan-pendekatan baik secara teoritis, praktisi dan spiritual. Artinya memang dalam ini yang saya paham dari penjelasan kita memerlukan pendekatan yang mana menggabungkan elemen yang tadi, yang dimana ketika penggunaan media visual ya maupun narasi kisah ya atau metode kisah itu dapat membantu peserta didik memahami suatu konten. Namun saya lihat tadi banyaknya begitu model-model pembelajaran yang kemudian dicantumkan oleh narasumber, tidak ada satupun bagaimana mengaktualisasikan model-model tersebut dalam penerapan khususnya dalam pendidikan agama Islam, sehingga ini masih perlu
dan menimbulkan pertanyaan khususnya tadi dalam pengaktualisasian sesuai dengan pertanyaan saya. Seperti itu Pak. Ya, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Andi Farwansyah. Ketiga pertanyaan tadi sudah terjawab dengan jelas ya Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak dosen. Saya kembalikan kepada Bapak dosen pengampung. Mungkin ada tambahan Pak. Baik, saya minggir dulu. Bentar ya. Iya Pak. Hati-hati Pak. Bentar, dapat tempat. Bentar ya. Iya Pak. Mungkin kemana Pak? Betul aja. Ada acara besok, saya menguji di Pasca Sarjana S3 di UI Nalaudin. Saya menguji ujian disertasinya. Jadi, di Makassar. Ke UI. Ya. Oh. Ini dalam perjalanan ke Makassar, ke UI Nalaudin, karena besok ada acara sebagai penguji disertasi S3. Iya, baik, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf karena saya dalam perjalanan, sehingga tadi sebenarnya sambil dalam perjalanan, tetap saya sambungkan ke speaker mobil tadi ini sampai seperti saya ada di dalam forum sebenarnya, ada berdiskusi mengenai banyak hal. Ketika kita men-stressing judul yang diberikan, jadi tadi kenapa misalnya pertanyaan di Farwansyah itu banyak yang masih bingung menjawabnya, karena sesungguhnya ini pertanyaannya Pak Farwansyah ini sudah agak ke depan ketika nanti kita akan membahas tentang model desainnya. Jadi di S1 itu kemarin kita sudah pernah belajar tentang strategi, teknik, taktik, model pembelajaran. Di pasca sarjana itu kita sekarang bergelut lagi dengan tambahan 2 kata. Yang pertama, 3 kata ya. Yang pertama itu adalah pendekatan, pengembangan, desain. Jadi ini tiga ini di pasca sarjana. Jadi pengembangan, pendekatan, dan desain. Masing-masing itu dikembangkan dalam mata-mata kuliah yang ada. Kita sekarang dalam mode memahami tentang desainnya. Jadi desain pembelajaran, atau biasa disebut dengan desain instruksional desain. Jadi bagaimana kita mendesain pembelajaran itu. Dan yang dibahas oleh kelompok 3 itu memang baru kulit-kulitnya. Makanya saya katakan ini ke depan itu kita akan tahu bagaimana mengimplementasikannya misalnya ke dalam pembelajaran akidah akhlak, pembelajaran pembelajaran fikih, pembelajaran sejarah dan kebudayaan Islam, dan pendidikan agama Islam dan Pancasila begitu. Karena ini adalah desain, jadi sebutannya desain namanya. Nah, ini yang harus dipetakan ya, dipetakan. Jadi dia bukan model. Jadi dia desain, nanti kemudian masuk kepada penyebutannya, ada modelnya ED. Jadi mendesain dengan model ED, mendesain instruksional dengan model ED misalnya, mendesain model instruksional dengan model Dick and Carey, mendesain model pembelajaran, jadi desain model pembelajaran, model yang lainnya. Jadi ada beberapa model yang akan kemudian kita akan bicarakan ke depan, di mana di dalam pengintegrasian daripada model-model pembelajaran, desain model pembelajaran itu dengan
pendidikan agama Islam akan menjadi ranah yang menarik untuk dikaji. Karena katakanlah misalnya kita ingin meneliti tentang misalnya pengaruh tentang pembelajaran fikih, pembelajaran akidah akhlak, pengaruh pembelajaran akidah akhlak terhadap karakter peserta didik, karena ini terkait dengan karakter akidah, itu terkait dengan karakter peserta didik, menggunakan desain menggunakan desain model EDI misalnya. Itu kan baru masuk di situ dia. Jadi baru masuk, oh ternyata akidah akhlak itu dengan model EDI seperti ini langkah-langkahnya. Gitu. Jadi ini tadi kalau dengan RPP itu dijawab betul, adalah dua hal yang berbeda. Ini juga dua hal yang berbeda begitu. Jadi desain model dua berbeda, tetapi itu ya. Tadi sudah banyak mendengarkan dari Bapak dan tentang teori-teorinya. Nah, kok kita banyak menggunakan sekarang ini banyak menggunakan katakanlah misalnya teori-teori yang tidak Islami ya di dalam pengembangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Oleh karenanya memang kita patut mengembangkan teori yang ada itu supaya nanti ada teori-teori yang lebih Islam. Kalau itu dengan teori, kalau terkait dengan desain, memang kita masih harus mengadopsi desain-desain yang dikembangkan, desain-desain pembelajaran yang diangkat barangkali oleh orang-orang non itu, sehingga bisa kita integrasikan nanti ke dalam proses kegiatan. Jadi bukan pembelajaran, tapi kegiatan pembelajaran. Bukan materinya, tetapi adalah kegiatan pembelajarannya. Nah, begitu Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengapresiasi pengembangan diri kita dalam melakukan satu argumentasi Bapak dan Ibu sekalian itu untuk tataran S2. Cobalah sekali-sekali misalnya kalau ada pertanyaan katakanlah misalnya tadi ada analyze ya, dari bahasa Inggris itu analyze. Apa sih pengertian dasar? Jadi ini yang perlu diamini. Apa pengertian dasar daripada analyze itu? Mudah kita mencari kan, coba cari saja di Google atau misalnya Anda tinggal oke Google analyze. Nah, itu saya temukan dari web. Nah, itu ada langsung ditunjukkan di web kan? Di web. Jadi di iPad saya itu langsung menunjukkan pengertian analyze itu adalah seperti ini. Padahal tadi saya hanya tinggal dibaca di situ. Oh, ini yang dimaksud dengan analisis itu adalah seperti ini. Jangan sampai pengertian analisis saja kita masih bingung begitu. Di analisis, pengertian analisis itu kalau mau lihat dasarnya ada pernah waktu saya ajar ada di S1 kemarin, ada yang masih ingat itu taksonomi? Taksonomi belum. Pernah. Taksonomi? Ya, pernah. Ya. Taksonomi belum? Iya, betul. Betul. Di taksonomi belum itu ada tingkatan yang analisa apa yang dimaksud dengan tingkatan-tingkatan daripada berpikir. Kata-kata apa yang dipergunakan pada tataran selain mengenal, menganalisis, kemudian mengkonstruksi dan seterusnya. Ternyata kerja yang dipergunakan di situ. Begitu. Jadi bagus karena kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah mengarah ke depan, tapi baik-baik tentang itu. Terima kasih kepada forum karena sudah lewat waktu ini. Masih panjang perjalanan kita untuk kita berdiskusi. Juga saya masih panjang perjalanan saya ini. Baru
Oh, baru mau. Kasih Pak. Oke. Selamat. Hati-hati, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu sekalian. Kasih banyak. Rekamannya itu, ya rekamannya itu nanti dikirim ke ada tempatnya baru. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Maaf kalau masih banyak masukan dari saya. Kita kembangkan potensi diri kita dengan banyak aplikasi-aplikasi sekarang ini untuk mengembangkan potensi-potensi yang terpendam di dalam diri kita. Baik, cukup sekian Ibu moderator. Pak, terima Saya kasih, kembalikan. Pak. Ya, Terima kasih. cukup ya. Iya, Pak. Baik, kita tutup perkuliahan kita. Kita tutup perkuliahan kita pada sesi hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.